Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu tanggal 19 Juli 2020. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita sungguh sangat baik yang selalu memelihara dan menolong setiap kehidupan kita hari lepas hari, memberikan anugerah kesehatan dan berkat yang senantiasa baru setiap harinya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan membuka hati dan pikiran, sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini dengan hati penuh rasa syukur dan bersukacita. Sebelum beribadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memasuki litani ibadah yang akan diucapkan secara berbalasan. Aku hendak bersyukur kepadamu dan memuliakan namamu untuk selamanya. Sebab Engkau Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Berpalinglah kepadaku dan tunjukkan kebaikan-Mu, sebab hanya Engkaulah penolong dan penghiburanku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ketika Engkau mengetuk pintu hati kami, ya Bapa, sudah seharusnya kami membukakan pintu hati kami yang selebar-lebarnya, agar Roh Allah, Roh Kudus ada diam di dalam setiap hati kami. Ketika kami mengarungi kehidupan ini, kami menghadapi banyak pergumulan-pergumulan hidup. Iman kami menjadi lemah. Kami menjadi kurang percaya kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami banyak melakukan dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami. Agar di dalam kehidupan ini, kami dapat menjadi anak-anak terang. Kami mohon berkat dan hikmat-Mu. Jagalah mata hati kami, pikiran kami, mata telinga kami, lidah kami, dan seluruh anggota tubuh kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa atas kasih pengampunan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau yang akan mengurapinya, sehingga
firman itu ketika kami pulang dapat menjadi kekuatan, pengharapan, dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Dapat Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami masih bisa datang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan akan menjadikan kami orang yang diperbaharui oleh Tuhan, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Serta Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang hina ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan,
lewat mulut bibir hamba ini bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banjarnegara. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, di situ Tuhan juga berada. Pada kesempatan ini tema kita adalah lalang dan gandum, saudara. Kita semuanya tahu bahwa gandum itu baik dan lalang itu merusak gandum. Mereka bersama-sama tumbuh di sebuah tempat, lalu kemudian lalang itu menghimpit gandum itu, kalau bisa gandum itu dimatikan. Di dalam teks yang kita baca di sini, dikatakan bahwa suatu hari ada petani yang menaburkan benih di ladang. Benih yang baik tentunya. Lalu kemudian petani itu mengharapkan supaya ladangnya ini bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan baik. Ketika petani yang baik itu tertidur, dikatakan juga bahwa petani yang jahat itu datang. Ketika petani yang jahat itu datang, dia menaburkan benih yang tidak baik. Dan benih yang tidak baik itu disebut sebagai lalang, dengan maksud merusak ladang gandum itu. Supaya apa? Supaya ladang itu penuh dengan kejahatan, dan kejahatan itu menghilangkan kebaikan. Yang paling ironi adalah petani yang baik itu tidak tahu kalau ladangnya itu ditaburi dengan benih-benih yang tidak baik. Dia bisa tahu ketika beberapa saat kemudian, ketika gandum itu tumbuh, maka lalang itu akan ikut tumbuh bersama-sama, lalu kemudian menghimpit gandum itu. Dan gandum itu akan mengalami tekanan luar biasa. Bahkan tidak sedikit gandum itu mati bersama-sama dengan lalang itu. Sebenarnya di dalam perumpamaan ini, Yesus tidak sedang membicarakan tentang tanaman di ladang. Tetapi itu sebagai sebuah perumpamaan untuk menjelaskan maksudnya. Bahwa di dalam dunia ini, saudara, ada dua macam manusia. Yang pertama orang yang baik, yang kita katakan percaya sungguh pada Yesus. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga Kristen, tetapi dia belum tentu memiliki hati seperti Kristen. Di dalam Matius 13 ayat 37 sampai 39a, Yesus menjelaskan di situ bahwa aku, Yesus, adalah penabur dari benih baik itu. Ladang adalah dunia ini. Lalu kemudian benih yang baik itu adalah saudara dan saya, anak-anak kerajaan Tuhan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat, atau orang-orang yang suka menggoda kita sehingga kita bisa jatuh di dalam dosa dan kehilangan fokus pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang baik adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu datang pada Tuhan setiap waktu, anytime. Untuk apa? Berdoa, Tuhan kuatkan hidup saya.
Tuhan pimpin dan sertai saya. Walaupun hidup saya penuh derita, saya akan betul-betul berpegang teguh pada firman-Mu. Tetapi orang seperti ini tidak disenangi oleh iblis. Karena iblis tidak suka orang-orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Maka dia akan menempatkan kejahatan, godaan, bisikan-bisikannya kepada orang-orang seperti itu. Itulah pentingnya saya seringkali mengatakan kepada orang Kristen, tolonglah berdoa setiap saat. Baca Alkitab, ada ibadah, sempatkan waktu untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa memfilter hati kita menjadi murni kembali. Nah saudara, itu pun sulit. Walaupun kita begitu kuat berdoa membaca firman Tuhan, makin kuat juga iblis menaburkan benih lalang di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah membaca kisah tentang Ayub, Ayub itu adalah gandum saudara. Iblis tidak suka dengan Ayub, maka dia bertemu Tuhan. Dia mengatakan, coba aku memberikan lalang kepada Ayub. Lalu Tuhan katakan, lakukanlah. Maka apa yang dilakukan si iblis? Memberikan 3 hal di dalam hidup Ayub. Yang pertama, penderitaan. Alkitab mengatakan seluruh boroknya ada pada tubuhnya. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Ayub pergi dari Tuhan. Penderitaan itu tidak membuat Ayub lesu secara iman. Tetapi dia tetap kuat. Dia tetap berkata bahwa hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang diberikan iblis lagi kepada Ayub? Dia memberikan istri yang tidak tahan terhadap penderitaan itu. Lalu istrinya mengatakan, engkau menyembah Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, tetapi kamu lihat kondisi dan keadaanmu. Tuhan tidak mengasihi engkau. Sangkali Tuhanmu, hina Tuhanmu. Ayub mengatakan, yang baik dari Tuhan engkau terima, tetapi yang buruk tidak engkau terima. Ayub menang pada cobaan kedua. Dan ketiga, iblis mengatakan ini sulit sekali dikalahkan. Orang ini betul-betul gandum yang punya kualitas yang hebat di hadapan Tuhan. Lalu dia mengajak teman-teman Ayub untuk menjatuhkan Ayub. Teman-temannya menghakimi dia sebagai orang berdosa. Teman-temannya mengatakan engkau harus bertobat, tetapi Ayub mengoreksi dirinya bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Lalu dia tidak terpengaruh dengan itu semuanya. Dan Ayub keluar sebagai pemenangnya, menjadi gandum yang sangat berkualitas. Nah saudara-saudara, seringkali iblis menempatkan orang-orangnya di sekitar kita untuk mencoba menjatuhkan kehidupan kita. Bukan cuma orang-orang, tetapi juga situasi kondisi ekonomi pada saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak anak Tuhan yang kecewa pada Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang bertahan di dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 yang merubah semua sektor, yang utama adalah ekonomi. Banyak juga orang yang mengatakan saya tetap bertahan di dalam Tuhan. Itu gandum yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menempatkan anak-anaknya di bumi ini dengan tujuan menjadi bertumbuh dan berbuah. Jadi kita di tengah-tengah dunia ini diciptakan Tuhan, dikasihi Tuhan supaya kita bertumbuh dan berbuah. Jangan lupa bagian ini penting, bahwa kita diminta Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah di ladang dunia ini. Tetapi kita pun harus sadar bahwa iblis menempatkan anak-anaknya di dunia untuk merusak pekerjaan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus tetap waspada. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, salah satu cara yang sering dipakai iblis adalah menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga yang kita pikir sahabat baik kita, orang-orang dekat dengan kita pasti baik, belum tentu. Karena yang baik itu apabila kita tahu sahabat, orang-orang sekitar kita memfilter segala pemikirannya dengan firman Tuhan. Di luar daripada itu saudara, kita tidak bisa menyandarkan kehidupan kita pada siapapun, kecuali pada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan yang utama adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saya pernah punya seorang murid wanita SMA waktu saya belum melayani di kota Magelang. Mamanya bangga sekali sama anak ini. Kenapa? Karena anak ini anak perempuan yang tidak mau berpacaran dan tidak punya pacar. Sehingga kalau laki-laki datang ke rumahnya, dia akan mengatakan, saya tidak punya waktu untuk kamu. Lalu kemudian mamanya begitu bangga. Mamanya berkata, anak saya ini hebat sekali. Anak yang lain pacaran, anak saya tidak. Anak perempuan yang baik sekali. Dia punya satu orang sahabat, juga wanita. Mereka berdua selalu bersama-sama dan kelihatannya saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa mereka
sebenarnya berpacaran. Dua wanita ini berpacaran. Ibunya mengetahui hal itu. Dengan hancur hatinya, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan, "Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Siapa di kiri kanan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah dia membangun atau tidak? Di sekitar kita, cobaan-cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, lalangkah atau gandumkah?" Itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ketika itu terjadi, lalu kemudian hamba-hamba itu datang kepada tuannya, si petani itu. "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Lalu petani yang baik ini berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Saudara, seringkali orang bertanya kepada saya, atau dulu saya juga bertanya kepada pendeta saya, kenapa sih Tuhan menciptakan baik dan jahat di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya pun menyadari bahwa kita akan menjadi gandum yang berkualitas bagus kalau ada lalang di tengah-tengah ladang kita. Artinya bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang perlu kita kasihi, orang-orang yang perlu kita ubah dari lalang itu kemudian menjadi gandum. Orang-orang itu perlu kita doakan dan kita belajar bagaimana ketaatan yang setia itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini Yesus mengatakan jangan cabut. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalang ini tidak sedikit, banyaknya luar biasa, berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat gandum itu sedikit sekali, sementara lalang itu begitu banyak sekali. Yang mau saya katakan kepada kita bahwa kejahatan di sekitar kita jauh lebih banyak daripada sebuah kebaikan. Gandum dan lalang akan terlihat perbedaannya pada waktu penuaian. Gandum akan menghasilkan gandum, sedangkan lalang tidak menghasilkan apa-apa. Dan kita bertanya, kapan masa itu? Kapan masa penuaian itu? Bagaimana nasib lalang dan gandum? Yesus menjelaskannya sebagai berikut. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dan siapa mendengar bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan Yesus mengatakan ini sesuatu yang pasti dan nanti akan terjadi. Tetapi apa yang saudara dan saya lihat di sini, sebelum musim penuaian itu tiba, di mana gandum dan lalang itu dipisahkan, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk hidup bagaikan gandum. Saudara dan saya pada hari ini, apabila kita hidup di dalam dosa kita, apabila kita tidak sedang mengalami keintiman hubungan dengan Tuhan, maka pada hari ini kita punya kesempatan untuk menjadi gandum yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan tentu tidak mudah, saudara. Tidak mudah sekali, karena kita dikelilingi lalang. Sampai waktu kapan? Waktu kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Jadi kalau kita lulus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun, S2, S3, kita punya waktu yang kita tahu sampai kapan selesai kuliah itu. Tetapi untuk menjadi gandum yang berkualitas, kita harus belajar seumur hidup kita untuk makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah. Waktu kita sudah ingin menjadi orang yang baik, lalu ada orang lain mengecewakan kita, muncul kebencian. Ketika kita mau menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan, lalu harga diri kita diinjak oleh orang lain, muncul kemarahan di dalam hidup kita dan lain sebagainya. Ketika kita mau meninggalkan dosa kita yang lama, godaan itu terus datang, lalu kemudian kita tidak bisa bertahan lagi di dalam kehidupan ini. Saudara,
bioterorisme adalah senjata biologis yang dipakai untuk menimbulkan kerusakan bagi perorangan atau kelompok. Bioterorisme yang jarang sekali diungkap oleh para ilmuwan adalah kasus bioterorisme Jepang untuk menjajah China. Alasan invasi Jepang ke China waktu dulu menurut versi sejarawan Jepang adalah untuk membebaskan rakyat China dari tipu daya Amerika dan Inggris. Unit 731 dibentuk dengan disamarkan sebagai fasilitas pemurnian air. Dibangun di kota Pingfan dekat Harbin di China Timur Laut. Pihak Jepang, saudara, mencemari sungai, sumur dan cadangan air pihak China dengan kuman kolera, disentri, tifus dan antraks. Dan diperkirakan 300 warga China, Korea dan sekutu meninggal di dalam percobaan ini. China hancur ketika ada musuh menyebarkan serangan biologis atau kita sebut sebagai bioterorisme. Tetapi bagaimana dengan gandum dan kerajaan Tuhan? Akankah gandum itu juga hancur dengan serangan musuh? Bisa ya, bisa tidak, saudara. Tetapi kalau kita mengatakan tidak, kenapa? Karena Yesus memberikan kita sebuah kepastian. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan tidak memilih untuk mencabut lalang dari kerajaannya. Dia telah memungkinkan mereka untuk tumbuh berdampingan dengan gandum yang baik. Dan kita diharapkan Tuhan supaya menjadi gandum yang berkualitas baik. Kuncinya cuma satu. Bukan pada harta materi, bukan kepada kepandaian kita, bukan dengan status jabatan kita. Itu tidak sama sekali. Tetapi kepada berfokus pada Tuhan, mengikuti Tuhan, dan menjernihkan hati kita dengan setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa. Sesibuk apapun saudara, tetaplah mendekat pada Tuhan supaya menjadi gandum yang berkualitas. Saudara, biarlah firman ini mengingatkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kembali kepada Engkau di saat hari ini. Kami menyerahkan setiap kami yang mudah sekali terperosok di dalam dosa. Kami ingin menjadi gandum, tetapi seringkali Tuhan kami hanya jadi mirip gandum, tetapi kami lalang. Kami jatuh dalam dosa Tuhan, dan kami tidak bisa bangkit kembali. Oleh karena kami tidak pernah mau datang kepada Engkau. Kami dibukakan pada pagi hari ini untuk melihat bahwa sebenarnya di sekitar kami ini banyak sekali hal-hal yang salah, banyak sekali hal-hal yang mau merusak iman spiritualitas kami. Kami rindu Tuhan, Engkau jamah kami, kuatkan kami, supaya kami bisa menjadi gandum yang punya kualitas yang baik. Engkau berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu di GKI Banjarnegara, baik penatua, aktivis, bahkan juga jemaat. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, tidak berjumpa satu dengan yang lain di dalam waktu yang cukup lama. Bapa di surga,
biarlah kami bertemu di dalam doa satu dengan yang lain. Setiap anggota jemaat simpatisan yang sedang sakit pada hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan kembali. Cinta kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk situasi kota Banjarnegara. Biar situasi tetap aman, jauh daripada sakit penyakit. Engkau pimpin sertai agar kota Banjarnegara menjadi kota di mana Tuhan hadir dan kami bisa melihat karya Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan juga tolong mereka supaya mereka dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, dan gerakan anak-anak Tuhan untuk ikut bergandengan tangan membantu yang berkekurangan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, dunia ke dalam tangan-Mu, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Supaya Tuhan beri hikmat bijaksana, dunia menjadi lebih baik, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan inilah doa syafaat kami yang kami naikkan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9a yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan di rumah dapat memakai kantong atau amplop masing-masing dan dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menolong dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberikan berkat-berkat dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh sebab itu, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami menaikkan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang akan melayakkan dan mensucikan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Ajarilah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang setia dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kehidupan kami. Amin. Dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampai
Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kau